Pada chapter kali ini kita akan membahas akhir cerita manga Jujutsu Kaisen pada chapter 271. Dan di sini kita akan melihat momen-momen misi terakhir tim Yuji di manga Jujutsu Kaisen. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas akhir manga Jujutsu Kaisen chapter 271 yang berjudul Mulai dari Sekarang dan Seterusnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter ini, setelah Nobara memeriksa kutukan di tubuh wanita yang diteror, dia tidak menemukan segel atau tanda kutukan dimanapun. Dan Nobara merasa pengguna kutukan ini mungkin memiliki kemampuan area dan sedang berada di dekat area saat ini, jika tekniknya bukan dari roh terkutuk, dan memberi saran untuk pergi agar memancingnya. Lalu setelah Nobara, Megumi, dan Yuji meyakinkan bahwa pelakunya adalah pengguna teknik kutukan dengan skala area yang kemungkinan 50-100 meter, mereka pun mulai menyusun rencana. Di sini karena tempatnya terlalu banyak gedung dan titik tersembunyi serta penduduk, Megumi menyarankan untuk memiliki rencana pengintaian untuk bisa melihat tekniknya. Nah, mendengar itu, Yuji pun menyarankan untuk membawa korban teknik kutukan tersebut ke area terbuka dan menangkap pelakunya secara terang-terangan tanpa halangan. Tapi sayangnya Megumi menganggap rencana tersebut bodoh, karena mustahil pelakunya mengikuti rencana itu. Lalu kemudian Nobara pun menyarankan Megumi rencananya agar Yuji membawa korban kutukan tersebut untuk dibawa kabur dengan cepat, melewati jangkauan teknik 100 meter pelaku pengguna kutukannya. Namun lagi-lagi Megumi pun itu tidak menyarankan rencana tersebut karena sudah pasti pelakunya tidak akan mengejarnya dan hanya menunggu kembali waktu yang tepat untuk melancarkan rencananya. Lalu Yuji dan Nobara pun menyarankan untuk para korbannya untuk pergi perjalanan liburan dalam jarak jauh agar bisa terhindar dari teknik kutukan. Dan Megumi pun menyetujuinya kalau itu mungkin berhasil. Akan tetapi tetap saja kemungkinan besar pengguna kutukan akan tetap tahu di mana lokasi targetnya selama masih dalam jangkauannya. Sementara tim Megumi hanya bisa mengintai pelakunya dengan mata saja dan menyarankan untuk tidak mengikuti atau menguntit si pelaku tersebut agar tidak waspada. Lalu setelah mencoba merencanakan strategi untuk menangkap pelaku, Yuji dan Nobara pun semakin pusing karena Megumi sangat detail dalam memilih strategi. Lalu setelah itu, sambil melihat lokasi sekeliling gedung, Megumi menyarankan untuk timnya agar membuat pelakunya keluar dari jangkauan penggunaan tekniknya, sehingga pada saat itu mereka akan menyerangnya di saat teknik pelakunya diaktifkan kembali. Lalu Megumi menyarankan bahwa rencananya akan melibatkan gedung apartemen 40 lantai, yang mana sang target korban akan menaiki lantai 40 yang melebihi 150 meter ketinggiannya, dengan alasan mengunjungi temannya agar bisa keluar dari jarak target penggunaan teknik si pelaku. Lalu setelah itu Ichi Shisan akan membantu mengamati bel masuk dan pintu depan agar pelaku tidak masuk ke gedung, dan sisanya Megumi, Nobara, dan Yuji akan mencari tempat pengintaian dan menunggu energi kutukan aktif kembali saat mengaktifkan teknik kutukan sang pelaku. Dan setelahnya mereka akan menghadapi pelaku tersebut yang menguntit sang korban selama 24 jam. Dan menurut Megumi, karena dirinya tidak menemukan mic tersembunyi, jadi selama pelakunya punya teknik yang membuatnya bisa mendengar percakapan mereka, maka mereka timnya Megumi harus bisa memancing pelakunya. Lalu setelah itu, saat target si pelaku pergi ke lantai 40 bersama pasangannya, sang target pun menghubungi tim Megumi secara diam-diam bahwa wajah pasangannya kembali seperti semula dan dirinya telah lepas dari pengaruh teknik kutukan. Dan saat menyadarinya, Nobara pun langsung mengetahui lokasi sang pelaku tersebut melalui pengaktifan energi kutukannya di gedung sebelah tempat pengintaiannya. Dan kemudian Yuji dan Nobara pun langsung menghampirinya. Namun saat terkena teknik si pelaku, saat berada di dekat pelaku tersebut, Nobara dan Yuji pun malah teralihkan dan tertawa saat melihat dirinya masing-masing, sehingga membuat si pelaku kabur. Namun walaupun begitu, tiba-tiba anjing bayangan Megumi pun muncul dan menangkap pelakunya. Dan setelah berhasil menangkap pelaku, Megumi pun menasihati Nobara dan Yuji karena lalai. Lalu saat pelaku dipertemukan dengan si target oleh tim Megumi, si target wanita itu pun mengaku dia tidak mengenalnya. Namun sang pelaku malah kesal dan mengatakan bahwa dirinya lah yang membelikan tas tersebut yang sedang digunakannya. Sehingga Yuji dan Nobara yang mendengarnya pun terkejut, dan si target atau perempuannya itu pun mengakuinya. Lalu setelah semuanya selesai, sambil istirahat minum, Megumi pun membicarakan tentang kasusnya ini, bahwa ternyata si pelaku adalah pelanggan si wanita dari sebuah klub, dan dia adalah yang membelikan tas mahal tersebut. Maka sang pelaku tersebut mengingatnya, dan setelah itu Yuji pun langsung menghampiri si pelaku yang sudah berada di mobil dan menghiburnya.
Di sisi lain, si pelaku pun bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pada dirinya setelah dia ditangkap, dan dia pun juga menyesalinya. Lalu pada saat itu flashback pun terjadi. Saat setelah Yuji berlatih dengan Gojo, di sini Yuji mengira kalau setelah dirinya berlatih tukar tubuh dengan Kusakabe, dia mungkin akan berlatih tukar tubuh dengan Gojo. Namun nyatanya tidak. Dan Gojo pun mengatakan bahwa latihan seperti itu sebenarnya boleh saja dilakukan. Namun saat ini seharusnya sudah cukup dirinya yang akan menjadi Gojo Satoru. Dan Gojo hanya ingin Yuji bisa berpikir ke depannya lagi. Dan dirinya ingin Yuji dan yang lainnya meneruskan mimpinya jika sesuatu terjadi padanya. Dan jika dirinya memang benar-benar berhenti di sini, menurutnya pasti akan ada waktu di mana Yuji dan yang lainnya akan tumbuh melebihi dirinya. Dan Gojo merasa kalau mungkin harus ada setidaknya satu orang yang tidak melupakan dirinya dan membangun kekuatan jauh lebih berbeda dari dirinya sekarang. Mendengar itu, Yuji membantah bahwa tidak akan ada dari mereka yang akan melupakannya. Dan Yuji pun khawatir, merasa kalau Gojo sepertinya sedang murung. Namun Gojo pun hanya tertawa dan menjelaskan bahwa ini hanyalah kepercayaan dirinya yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Dan dia juga ingin berharap besar terhadap Yuji. Setelah itu, kembali saat Yuji menghibur sang pelaku, dia pun mengatakan kepada si pelaku bahwa yang penting saat ini dirinya sudah menyatakan bersalah. Dan Yuji pun menyarankannya untuk menggunakan waktunya untuk bercermin menyadarkan dirinya sendiri. Dan setelah itu Yuji memintanya untuk ikut bergabung dengan Jujutsu dan bergabung dengan timnya untuk menjalankan misi ke depannya. Lalu setelah semuanya selesai, Nobara pun bertanya tentang jari Yuji yang terpotong. Yuji menjelaskan kalau dia telah membuangnya. Megumi pun merasa khawatir. Yuji menjelaskan lagi kalau itu tidak apa-apa karena sudah tak berbahaya lagi. Dan sekarang jarinya menurutnya bisa jadi jimat yang bagus. Lalu kemudian di dalam alam kematian di sini diperlihatkan Mahito yang tiba-tiba bertemu Sukuna dan tidak menyangka kalau Sukuna kalah. Dan di sini Mahito pun bertanya kepada Sukuna bahwa Sukuna sudah berbohong pada dirinya sendiri dan orang lain karena Sukuna tidak hidup berdasarkan posisinya sendiri. Dan menurut Mahito, Sukuna hanya ingin balas dendam pada mereka yang mengutuk dan menghakimi si brengsek itu. Entah siapa si brengsek itu masih belum jelas. Lalu Sukuna menjelaskan bahwa itu tidak ada bedanya karena dirinya hanya hidup dengan cara yang dirinya pahami sendiri, dan itulah jalan yang dirinya pilih. Namun walaupun begitu, itu juga tetap bukan, karena dirinya juga punya jalan yang berbeda yang bisa diambil, dan lebih tepatnya dua jalan. Dan sambil memperlihatkan Uraume dan Yorozu yang masih muda di belakang Sukuna, Sukuna mengatakan bahwa walaupun memiliki dua jalan, namun dirinya tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan kutukan yang bergejolak jauh di dalam tubuhnya. Dan dirinya juga takut kutukannya sendiri akan membakar tubuhnya. Lalu sambil merangkul Uraume kecil yang sedang menangis, Sukuna pun mengatakan bahwa jika ada kesempatan lain maka mungkin dirinya akan memiliki jalan lain daripada jalan yang sebelumnya dirinya lalui. Intinya jika Sukuna terlahir kembali, dia ingin merubah hidupnya tidak seperti yang dulu atau bertaubat. Namun mendengar pernyataan Sukuna tersebut yang telah bertobat, Mahito pun merasa kesal karena dirinya terlihat sendirian, seperti bocah yang terus mengeluh sendirian seperti anak kecil. Dan setelah itu, kita langsung diperlihatkan murid-murid Jujutsu yang telah kembali beraktivitas seperti semula, seperti timnya Yuta, timnya Hakari, dan timnya Yuji dengan wajah cerianya. Dan setelah itu kita langsung diperlihatkan ke sebuah tempat kayu di tengah hutan, yang mana saat pintu tersebut terbuka sedikit kita diperlihatkan bahwa terdapat satu jari Sukuna di tempat tersebut. Dan ini akhir dari manga Jujutsu Kaisen, yaitu berakhir pada chapter 271. Dan untuk catatan terakhir sang editor di sini dikatakan bahwa dia berterima kasih karena telah membaca selama 6 tahun manga Jujutsu Kaisen dan meminta untuk para penggemar Jujutsu Kaisen menunggu karya Gege Akutami Sensei yang selanjutnya, yang mana ada kemungkinan Gege Akutami akan kembali merilis manga barunya lagi. Dan demikian adalah pembahasan mengenai akhir dari manga Jujutsu Kaisen chapter 271 yang berjudul Mulai Sekarang dan Seterusnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.